Saya gedein dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai deh ya. Jadi kegawat-daruratan di bidang mata itu kita bagi dua. Jadi ada yang karena trauma dan ada yang karena bukan trauma, tapi termasuk darurat di bidang mata ya. Oke. Nah, sebagai pendahuluan, sebenarnya kasus-kasus ke ocular emergency di bidang mata karena trauma, sebagian besar itu bisa didapatkan di rumah, di perjalanan, ataupun di tempat kerja, yaitu di daerah industri. Nah, itu yang paling banyak untuk kasus-kasus trauma di bidang mata. Nah, masalahnya yang kena trauma ini tadi kan kalau dia bekerja di bidang industri pasti usia produktif. Nah, yang dikhawatirkan adalah kasus-kasus tersebut akan meningkatkan terjadinya kebutaan gitu. Jadi di usia produktif dan sudah kehilangan penglihatan itu yang sangat mengganggu dari kondisi pasiennya. Oke. Jadi kita lihat lagi ya, kemarin komponen mata mungkin saya udah pernah kasih tahu, dimulai dari kelopak mata, terus segmen anterior, segmen posterior, sampai ke bola mata. Nah, sebenarnya kita itu ada komponen juga, ada struktur tulangnya. Jadi ada orbita tulang di sini ya. Ini juga sebenarnya termasuk komponen yang bisa melindungi mata secara nggak langsung kena traumanya gitu. Nah, kadang tadi kan kelopak mata juga kita ada refleks mengedip. Jadi nutup mata otomatis ya itu juga bisa mekanisme pertahanannya sebenarnya itu ya. Jadi ada beberapa mekanisme pertahanan di mata. Jadi kalau ada trauma itu nggak selalu langsung menimbulkan efek gitu kan. Tadi kita ada eh, pertahanannya, ada perlindungannya gitu ya, baik dari tulangnya, dari kelopak mata tadi untuk nutup gitu ya, atau kadang kepala juga kita ada manuver gitu ya. Jadi pasti kita ada untuk menghindari terkena di bagian mata gitu ya. Oke. Nah, untuk trauma sendiri sebenarnya tadi kan saya udah bilang trauma bisa aja menimbulkan lebih sering ya menimbulkan berbagai kerusakan kan. Nah, tetapi dia ada mekanismenya. Jadi ada mekanismenya itu karena trauma tertutup, kemudian ada trauma terbuka. Sebenarnya ada klasifikasi yang kita pakai itu BET. Jadi Birmingham terminologi. Nah, itu yang kita pakai ya. Kemudian ada juga trauma karena kimia, oke, karena zat asam basa atau karena kena suhu ataupun radiasi. Nah, ini sebenarnya klasifikasi dari yang terjadinya gitu ya. Nah, kalau yang mekanisme trauma tadi yang saya bilang yang BET, Birmingham terminologi, itu dia membagi menjadi dua. Ntar ya, saya lariin dulu. Nanti ini kalian terhalang nggak ya? Oke. Ini bisa dikecilin nggak ya? Ya, gini aja. Nah, jadi ada closable, jadi tertutup ya, trauma tertutup dan trauma terbuka. Nah, trauma tertutup sama trauma terbuka ini dibagi lagi. Jadi ada yang kontusio, ada yang laserasi tapi hanya lamelar saja, jadi tidak tembus ya. Kemudian ada juga yang open, yang terbuka, itu pasti kalau terbuka ada laserasi, luka robek, maupun ada ruptur. Nah, nanti yang laserasi ini kita membagi lagi. Jadi ada yang penetrasi, kemudian ada intraocular foreign body, dan ada ruptur itu sendiri ya. Jadi kita ngebagi dulu dinding bola mata itu ada sklera dan ada yang bagian depannya ada kornea. Nah, itu sebenarnya nanti yang ngebagi apakah itu masuk yang close ataupun yang tadi open gitu ya. Oke, jadi
harus definisikan dahulu. Jadi kalau contusio itu ingat ya, tidak ada luka. Jadi dia tidak terdapat luka robek pada dinding bola mata. Jadi dinding bola mata itu tadi saya bilang dari sklera dan kornea ya. Jadi tidak ada luka robek gitu. Contusio itu cederanya itu karena tadi biasanya ada langsung trauma kan kontusio, jadi kayak hematom gitu. Langsung dari objek. Nah, biasanya dia itu dia nggak robek di depan, nggak robek di dinding bola matanya, tapi ada kerusakan di bagian dalam bola mata gitu. Misalnya ruptur koroidnya gitu. Jadi dari isi bola matanya yang terkena itu kalau kontusio ya. Nah, kemudian kalau yang laserasi lamelar itu lukanya tadi yang saya bilang partial thickness aja, jadi nggak ada luka masuknya, nggak ada luka tembusnya. Jadi dia hanya lamelar rasi-rasi, hanya satu lapis misalnya yang terjadi lukanya gitu. Jadi lukanya partial thickness. Jadi ingat aja gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang laserasi itu apa gitu, lukanya biasanya kalau laserasi itu full thickness gitu. Jadi tadi dinding bola mata tadi ada kornea yang depan, bagian belakangnya itu ada sklera. Jadi ada luka full thickness akibat benda tajam. Itu laserasi ya. Nah, kalau ruptur itu lukanya full thickness gitu di dinding bola mata, tetapi biasanya penyebabnya benda tumpul, itu kalau ruptur gitu ya. Jadi tadi bisa kena bola kasti gitu ya, kena apa gitu, itu ruptur. Jadi dia lukanya akibat benda tumpul, jadi bukan benda tajam. Ingat ya kalau laserasi benda tajam biasanya. Nah, kemudian laserasi ini tadi kan dibagi lagi. Jadi ada yang penetrasi gitu ya. Jadi kalau penetrasi itu ada luka masuk. Nah, jadi lukanya itu bisa lebih dari satu, tapi hanya ada luka masuk aja gitu. Jadi nggak ada luka tembusnya, nggak ada luka keluar. Beda dengan ruptur. Kalau ruptur tadi ada luka masuk, terus ada yang tembus ke belakangnya gitu. Jadi kalau bola mata ini dia masuk dari kornea, blek, nanti dia tembus di belakang skleranya juga. Jadi ada luka masuk dan luka keluarnya itu ruptur ya. Tapi sama-sama benda tajam juga deh ya gitu. Kalau IUFB tadi udah ada luka masuk biasanya, terus benda asingnya itu tertinggal di dalam bola mata seperti itu ya. Oke. Oke, kalau ini saya ngambil contoh dari satu yang daerah kita aja ya, tapi saya ngambilnya Rumah Sakit Mata Cicendo karena ini kan rujukan dari seluruh pusat nasional ya. Rumah sakitnya kan pusat mata nasional, jadi rujukan seluruh Indonesia ke sini. Nah, dari seluruh kasus trauma itu 2,1%-nya itu kasus mata gitu. Nggak cukup besar ya sebenarnya. Nah, kemudian kalau laki-laki sama perempuan memang paling banyak itu laki-laki. Tadi kan saya bilang lokasinya tempat kerja mungkin ya, atau karena laki-laki mobilisasinya lebih tinggi gitu ya. Oke, dan anak-anak atau orang dewasa sebenarnya hampir sama sih ya. Nah, kemudian untuk pendidikannya memang rata-rata di sini kan kalau para pekerja di perusahaan atau apa itu biasanya kan jarang yang udah sarjana ya. Jadi biasanya dari SD, SMP, dan SMA ya ini hampir balance gitu. Nah, pekerjaannya itu macam-macam sebenarnya ya. Yang datang di sana itu katanya ada yang kerja gitu ya, buruh gitu ya, kemudian ada student gitu ya, ada yang PNS gitu. Ya, ada juga militer juga bisa karena kan mereka ada latihan ya kalau militer gitu. Ini tadi yang saya bilang, paling banyak itu di tempat kerja ya. Ini cuma prevalensinya aja yang saya jabarin ya. Kemudian traumanya tadi paling banyak itu tadi ada yang kecelakaan lalu lintas, jatuh gitu atau berkelahi ya. Nah, kemudian ada yang kena kayu, besi atau
pancing kail ikan nih ya, pancing kail ikan itu ya, atau tadi main badminton atau main bola kaki gitu ya, tenis. Yang tenis kan bolanya itu ya berat ya, bulat hijau itu kan. Kemudian ada golf gitu ya. Nah, ini yang sering gitu ya. Kemudian kadang kalau anak-anak SD gitu atau TK itu kena pensil gitu. Jadi bermain tuk gitu ke temennya, nggak sengaja ngenain ke matanya pensil gitu ya. Kalau gunting ini ya kalau lagi saat kerja kepental atau gimana gitu ya. Nah, semua kasus ini biasanya sekitar 10,7% itu yang kasus yang datang ke Rumah Sakit Mata Cicendo dikatakan semuanya menjadi kebutaan, Dek, gitu. Jadi tadi kan kasusnya tadi kita lihat ya mengenai dinding bola mata dan isinya ya. Nah, ini tadi yang saya jabarkan. Jadi ada kelopak mata untuk perlindungan, tapi ingat struktur mata itu luas. Jadi ada kelopaknya yang bisa terkena, kemudian ada di sini saluran air mata ya, kemarin saya pernah jabarin ya. Kemudian bola matanya itu di sini adneksanya ada otot nih ya, ototnya ada 6 ya. Ada 4 rectus dan 2 oblik ya. Kemudian ini dinding bola mata itu ini kornea, kemudian ini sklera nih sampai ke belakang ya. Ini dinding bola mata yang bisa terkena. Kemudian isi bola mata juga bisa terkena ya. Jadi dari irisnya, terus ini pupil, lensa, cairan vitreus sampai ke retina ini ya. Jadi semua bagian ini bisa terkena pada kasus-kasus trauma gitu. Nah, ini kita akan jabarkan ya. Nah, ini contohnya bola tenis atau bola kasti ya. Ketika dia kena plek gitu ya. Nah, ini langsung mengenai tadi ini ada kelopak mata ya. Ini ada tulang orbita ya. Nah, tulang orbita bisa aja karena dia ketekan nih truk ke bawah fraktur, jadi hancur dasar orbitanya. Nah, saking kan kenceng banget ya bola itu ya kalau kita lagi smash kan kenceng ya. Nah, itu akan bisa membuat kerusakan tadi salah satunya di tulang orbitanya. Selain tulang pasti nih kena nih kan kalau ini kan tumpul, biasanya kalau tumpul tidak ada luka robek kan tadi dibilang pada bola matanya gitu ya. Nah, ada luka robek pada bola mata tapi karena akibat benda tumpul itu ruptur ya, itu ruptur. Nah, ini nggak laserasi tapi ruptur biasanya. Nah, nanti ini akan terkena komponen luarnya, korneanya, ini skleranya, kemudian dalam bola matanya seperti ini. Nah, tadi kepenyet ya, ini kan kornea nih, lihat ini kan bentuknya kornea. Nah, terus tadi bolanya tadi kenceng banget tuh, tek ini korneanya sampai kedorong kayak begini contohnya. Nah, nanti si COA-nya ini kan kesenggol nih ada mekanisme langsung dan tidak langsung ya, counter dan ininya langsung akan kena tadi ke bagian kornea. Tidak langsungnya akan membuat pergerakan di sini di irisnya tersenggol, bisa robek. Jadi kemudian cairan vitreusnya ketarik gitu ya. Kemudian di sini ada retina bisa keangkat gitu. Jadilah atau robek retinanya terjadilah di sini adanya terisi cairan vitreus yang tadinya jernih terisi oleh darah gitu ya. Itu jadi mekanismenya, jadi ada langsung direct dan indirectnya. Nah, kalau udah kejadian seperti ini datang ke kalian, nah apapun kasusnya ya, mau kecelakaan tadi yang saya bilang ataupun kena bola atau apa, ambil dulu simple itunya trauma historinya gitu ya. Kita tanya kapan kejadiannya karena ini benar-benar penting. Kemudian lokasinya tadi di mana, di tempat kerja atau di rumah gitu ya. Kemudian saat sedang apa gitu ya, dan tanya pakai alat pelindung mata atau tidak. Kalau takutnya kalau pakai kacamata ada pecahan kacanya yang masuk atau gimana, nah itu kita harus tanyakan gitu ya. Tapi kalau misalnya tukang las, misalnya kena percikan pecahan besi atau apa, nah kan kita bisa lihat dia pakai Google Sheet-nya apa enggak ya, pakai Google apa enggak.
Nah, penyebabnya apa? Itu yang wajib ditanya. Apakah saat lagi motong rumput, terus kayak ada batu yang mental, atau si alat potong rumputnya yang kepental, atau alat gerindranya yang kepental. Nah, itu yang ditanyakan. Atau tadi pancingan ikan ke apa, kailnya kesangkut gitu ya. Nah, itu yang kita harus cek histori traumanya. Kalau untuk TTV-nya simpel aja deh, tekanan darah kalau bukan kecelakaan ya. Kalau kecelakaan ya tetap head to toe karena kita nggak lihat matanya aja kalau pasien dengan kecelakaan, harus dilihat juga kepalanya gitu, takutnya ada perdarahan di kepala yang tidak kita ketahui gitu ya. Jadi bisa penurunan kesadaran. Jadi kita utamakan juga keselamatan jiwanya gitu ya, baru, melihat dari mata gitu ya. Nah, kalau pasiennya masih sadar gitu, bisa gitu, memang kita lakukan pemeriksaan, pakai Snellen chart ya, jaraknya 6 meter gitu ya. Nah, kemudian, kalau misalnya di UGD-nya tidak ada, kita biasanya pakai hitung jari. Jadi kamu hitung sampai lebih dari 6 meter, masih bisa lihat jelas apa enggak dia, gitu ya. Kemudian satu-satu mata diperiksa ya, mata kanan atau mata kiri. Ingat kalau pasien trauma, kan udah ada trauma tuh di matanya, jadi nggak boleh ditekan gitu ya. Jadi tanpa penekanan dari matanya, satu-satu ya. Jadi kita harus cek matanya jadi turun nggak visus penglihatannya ya. Kemudian pemeriksaan luarnya biasanya kita menggunakan senter ya, senter, kemudian pakai loop nih ya, kalau ada ya pakai loop gitu ya. Kemudian kita lihat tadi lukanya gitu, di mana kedalamannya, areanya, ada yang apulsi apa enggak gitu ya. Sama lihat di kelopak mata itu kan tadi ada komponen lakrimal ya. Jadi komponen saluran air matanya dilihat, ada benda asing atau enggak gitu ya. Terus gimana caranya dibalik nih, double lid eversi. Jadi dibalik yang atas, bawahnya juga dilihat ya, gitu ya. Jadi ya, terus kita gambar biasanya lokasi matanya di mana yang luka gitu ya. Oke. Kemudian, bentar ya. Ini tadi yang saya bilang pakai senter ya. Nah, kalau kami dokter mata memang kalau ada kita pakai slit lamp. Jadi saya mau lihat kedalaman kerusakan matanya gitu ya. Nah, terus dilihat di konjungtiva ada apa? Ada kemosis kah? Atau ada bleeding, subkonjungtival bleeding gitu ya. Kamu harus curiga kemungkinan jangan-jangan ada luka penetrasi tadi yang saya bilang. Ada luka karena benda tajam, terus masuk dia ke dalam mata gitu ya. Nah, itu penetrasi. Jadi kamu lihat, oh kok ada subconjunctival bleeding, jangan-jangan ada luka robek lagi gitu. Jadi itu harus diperhatikan ya. Nah, kemudian kalau dia lokal bengkaknya, kamu pikirkan juga jangan-jangan ada tadi benda asing, geram atau besi atau kayu yang nancep itu tadi di skleranya contohnya gitu. Nah, itu yang kita perhatikan ya. Nah, untuk korneanya tadi saya bilang boleh pakai senter bisa kelihatan ya. Kita tentuin tadi lukanya itu laserasi atau perforasi gitu ya kalau yang tajam gitu ya. Terus kalau tadi yang karena trauma tumpul apa jadi ruptur gitu ya. Nah, kemudian ini kita lihat juga ya apakah ada yang apulsi, ada yang hilang di bagian misalnya kelopak matanya kayaknya putus gitu ya, itu apulsi ada yang hilang ya. Kemudian kita lihat juga daerah limbus korneanya ya untuk kasus-kasus trauma ya. Terus pasien-pasien dengan trauma kamu harus lakukan tadi eyeball movement. Jadi gerak bola matanya itu harus dilihat gitu ya. Jadi kita ada melihat ini posisi lurus ya, ini posisi lurus terlihat ya nih, ini keruh tuh. Ini kemungkinan ada katarak traumatika nih ya. Jadi lihat posisi lurus, terus suruh lihat ke atas, ke bawah, ke samping kanan kiri gitu ya. Jadi diperhatikan takutnya tadi kan saya bilang ada keterlibatan dari otot matanya. Bisa aja otot mata yang tadi putus atau entrapment kejepit karena tadi ada fraktur tadi ya di rima orbita dasar atau di atapnya rima orbita. Nah, itu yang kita perhatikan. Nah, ini kan kelihatan tuh ada luka robek, ini ada hematom contohnya ya. Kita suruh lihat
gerak bola mata. Dan ini biasanya kita bandingkan gitu, apakah jadinya matanya ada enophthalmos. Jadi enophthalmos itu mendelep ke bawah gitu, kesejajaran dari bola matanya itu berubah gitu. Karena tadi adanya fraktur dari rima orbitanya. Jadi otomatis bola matanya mendelep ke dalam. Nah, ini kan kelihatan tuh ya. Beda ya. Ini kan dia lebih tinggi dan ini di bawah ya. Ini berarti ada kemungkinan ada fraktur gitu ya. Jadi ada enophthalmos. Kemudian tadi kan udah kita lihat tadi dari kelopak mata, konjungtivanya kita perhatikan, kita periksa, kornea, terus anterior chamber juga kamu periksa deh bilik mata depannya. Kita harus lihat apakah ada perdarahan di bilik mata depan, yaitu HIFEM gitu ya. HIFEM itu khawatir kan kemarin udah saya ajarin juga ya, kalau COA itu kan keluarnya 75% sampai 90% itu konvensional lewat trabecular mesh-hook ya. Nah, dia akan kalau ada HIFEM ini dia akan menyumbat tadi TM, trabecular mesh-hook-nya akan tersumbat 7% biasanya akan terjadi glaukoma gitu. Jadi ini harus diperhatikan, bisa jadi glaukoma sekunder ya. Terus dilihat tadi kedalaman dari COA-nya. Jadi dangkal kah? Kalau dangkal berarti kan ada luka robek, Dek. Jadi korneanya misalnya robek tadi, isi bola matanya keluar kan, jadi otomatis COA-nya bisa jadi dangkal ya. Terus kita lihat juga irisnya tadi, ada yang lepas kah, iridodialisa gitu ya, putus dari akarnya ya, apa ada iris puncture rupture, ada benda asing kah tadi di iris nempel ya, atau ada irisnya prolaps ya. Pupil juga kita lihat ya, dilatasinya bagaimana ya. Lensa biasanya akan jadi katarak atau lensanya bisa luksasi atau subluksasi ataupun dislokasi ya gitu, atau dia jatuh ke belakang, drop lensa ya. Terus ini yang kalian kerjakan mungkin CSL, ini ada punduskopi indirect nih, direct ya, ini ingat. Jadi matanya itu tempelin ke sininya ya. Kemudian jaraknya itu sekitar 30 cm biasanya. Cuma kalau lagi COVID gini ini tidak kita kerjakan. Kami mengerjakan dengan yang indirect gitu. Jadi menggunakan lensa 20 dioptri. Jadi ada jaraknya paling nggak ini 1,5 meter lah gitu, nggak terlalu dekat. Nah, ini yang kita lihat. Tadi saya bilang komponen matanya yang bisa kena juga tadi kan ada vitreusnya dan ada retinanya ya. Oke, dan kalau pada kasus trauma, kalau misalnya ada luka robek, tidak boleh kita lakukan palpasi ataupun tonometri SIOTS gitu ya. Tapi kalau dia tidak ada luka robek, itu bisa, tapi biasanya kita menggunakan yang NCT, non kontak tonometri ya. Nah, kalau menggunakan non kontak tonometri nanti akan terlihat kalau ada ruptur tadi di skleranya, biasanya tekanan bola matanya rendah dia di bawah 10 ya. Normalnya kan 10 sampai 20-an ya. Oke, kemudian tambahan lainnya kalau kamu menyingkirkan takut ada benda asing tadi yang kita nggak kelihatan, boleh pakai X-ray ya, X-ray saddle apelateral kepala ya, foto saddle. Kemudian bisa USG gitu, USG bola mata. Ingat kalau tidak ada robekan. Jadi kalau USG kan ditekan tuh matanya. Kalau ada ruptur atau laserasi nggak bisa ya, gitu ya. Nah, scanning, CT scan itu biasanya saya kerjakan kalau saya mau ngelihat ada fraktur pada dasar ataupun fraktur pada tulang orbitanya gitu ya. Atau untuk mendeteksi ada benda asing yang nggak kelihatan gitu ya. Dengan menggunakan CT scan ini kita bisa melihat tersebut ya. Ini contohnya. Ini pakai yang schedule apelateral ya, ini yang anterior, ini yang lateral ya. Jadi kita bisa lihat nih, kalau ini contohnya peluru ini ya, ada benda asing tuh, ini juga ada itunya ya, ada benda asingnya. Dan ini contoh lain adalah ketika tertancap sesuatu gitu ya. Jadi kita bisa lihat kedalamannya sampai mana ini mengenai bola matanya ya. Nah ini beberapa kasus emang butuh pemeriksaan penunjang ini gitu ya. Nah, sekarang saya akan masuk kasus-kasus
trauma atau ocular emergency yang harus diketahui oleh kalian. Jadi kita ngebagi kasus-kasusnya itu menjadi ada yang true ocular emergency, yaitu yang harus segera diterapi dalam hitungan menit ya biasanya ya. Jadi betul-betul absolute emergency ini masuknya. Jadi ada dua, ada trauma kimia baik karena asam, basa ataupun termal ya. Kemudian ini ada CRAO. Ini akan saya jelaskan sebenarnya ini masuk Dr. Yusran yang ngajar ya, tapi nanti akan saya jelaskan untuk pertemuan berikutnya. Jadi ada dua yang true ocular emergency yaitu kimia dan yang non traumanya adalah CRAO ya. Oke. Ini kasus-kasus. Kemudian nanti ada lagi kasus yang urgent ya. Jadi kalau urgent itu harus dikerjakan kurang dari 24 jam biasanya. Jadi ingat ya, kalau true ocular emergency hitungannya menit ya. Jadi kalau ini hitungannya kurang dari 60 menit harus dikerjakan. Kalau CRAO itu di teori kurang dari 90 menit harus udah dilakukan tindakannya. Kemudian ada juga yang kita tunda beberapa hari atau sekitar kurang dari 72 jam atau kurang dari 3 hari masih bisa dipending. Kemudian ada juga yang lebih sebelum dari 2 minggu. Jadi kasus trauma mata itu dibaginya seperti itu, di hitungan menit, hitungan kurang dari 24 jam, hitungan kurang dari 3 hari, dan hitungan kurang dari 2 minggu ya. Tapi saya akan mengajarkan yang hitungan menit sampai hitungan kurang dari 24 jam ya. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan trauma kimia itu intraocular emergency ya. Bisa karena asam dan basa. Memang kalau yang asam dia tidak penetrasi karena tadi karena adanya koagulasi protein jadi menghambat penetrasinya. Tapi kalau yang asam yang basa itu yang kita khawatir banget gitu, yang kita agak serem gitu ya. Karena dia bisa menembus pada kornea yang intak ya. Jadi penetrasi. Nah, nanti kalian harus pelajarin itu ada beberapa apa ya dilihat gitu, maksudnya ditanya ke pasiennya tadi kena zat kimia apa gitu. Nah makanya tadi saya bilang kamu harus lihat onsetnya, kapan kejadiannya, bagaimana mekanismenya, itu ditanya semua. Termasuk benda atau cairannya, merek apa, kamu cari, kan sekarang udah punya internet, cari, oh dia masuk misalnya yang alkali kuat nih, NaOH, atau dia masuk yang asam kuat, HCl. Nah ini yang harus kita lihat, banyak beberapa jenis zat itu beredar di masyarakat itu mengandung komponen-komponen asam dan basa. Cuma ada yang kuat, ada yang lemah ya gitu, atau ada yang netral. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Nah, nanti ditanyakan kalau pada pekerja petani kan tadi industri ya, industri. Kalau kita kan agriculture ya. Jadi kita tanyakan gitu kena apa gitu ya. Tadi kan ada yang kena amonia gitu ya. Ini biasanya pada penyubur tanaman atau pembasmi hama. Nah, ini yang harus kalian tanyakan. Atau bisa pada semen gitu ya, pada pekerja yang buru-buru bangunan gitu ya. Nah, ini nggak boleh dianggap enteng karena ini masuk yang basah gitu ya. Jadi bisa cairan, bisa juga yang bentuknya keras gitu. Jadi nggak selalu apa sih zat kimia itu harus cair, enggak ya. Jadi kamu harus tanyakan kenanya apa ya. Kadang kalau ibu-ibu juga diperhatikan ada juga yang nih contohnya kalau yang asam kuat biasanya itu aki gitu ya. Nah sekarang sih masih ya pakai aki ya mobilnya. Jadi biasanya pada yang ganti aki atau isi akinya gitu, baterai mobil gitu. Nah itu ya suka terkena gitu. Jadi kena siram matanya gitu atau perusahaan yang kerja di kain kan mereka itu ada rendem-rendem zat kimia ya, kainnya kan dicelup-celup gonta-ganti gitu kan katanya. Nah itu yang kita tanya itu kandungannya apa gitu ya. Jadi ada yang kuat, ada yang lemah. Ini harus dilihat ya. Nah untuk patofisiologinya juga mungkin kalian sudah pernah diinfokan kali ya. Nah di sini kita lihat derajatnya itu tadi berdasarkan tipe asam atau basa atau cuma termal tadi ya. Kemudian tanya volumenya sebanyak apa kenanya, cuma setetes atau sejerigen atau apa gitu ya. Nah kita lihat juga konsentrasi dan
durasi tadi waktunya sama area matanya yang kena, apa cuma kelopak matanya aja atau konjungtivanya atau sampai kornea ya. Dan kita lihat tadi derajat penetrasinya ya. Karena sebenarnya mekanismenya hampir mirip, cuma sedikit beda aja tadi antara asam sama basa ya. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau yang asam biasanya kan dia tadi itunya kandungannya kan ada yang ada ion hidrogennya tadi kan HCl ya, dan anionnya itu di kornea. Jadi nanti H plusnya sama Cl-nya ini, nah si hidrogennya ini tadi kan dia akan merusak tadi permukaan bola mata, itu biasanya dia merubah pH. Tadi kan asam kan pH-nya berarti di bawah 7 ya. Nah, berarti dia akan merubah pH. Terus anionnya tadi yang berikatan di kornea itu nyebabin muncul tadi denaturasi protein. Nah, tapi kalau udah ada denaturasi protein tadi, nah dia akan terbentuk koagulasi. Protein koagulasinya itu tenang aja gitu, itu malah justru mencegah penetrasi si zat asamnya itu nggak terus masuk ke dalam bola mata, jadi dia cuma di permukaan korneanya aja gitu. Jadi ada reaksi tadi dari ikatan si hidrogen HCl-nya tadi, nah itu yang membuat terbentuknya tadi protein koagulasi ya, jadi merusak, nggak tembus ke dalam bola mata kalau yang asam. Tapi sama aja sih, maksudnya harus bahaya juga maksudnya ya. Nah, kalau yang basa, nah itu beda lagi. Tadi kan kalau yang basa kan NaOH kan, jadi ada Na plus sama OH minnya. Nah, si hidroksil ionnya tadi itu justru menimbulkan proses penyabunan atau saponifikasi pada ini membran lemaknya ya. Jadi nah, kalau yang kationnya justru tadi membuat interaksi ke kolagen di stroma. Jadi kan kornea ada 5 lapis ya, ada epitel, kemudian ada stroma. Nah, nanti di stromanya itu ada karena si kationnya tadi ada interaksi, terbentuklah tadi kolagen stromal sama adanya glikosaminoglikan tadi. Nah, interaksinya tadi itu kan tadi dia ada melawan tuh tadi si stroma tadi kan membentuk kolagen. Nah, itu justru malah makin merusak struktur kornea yang harusnya cuma di epitel aja, dia udah tembus di stroma, makin tembus nanti dia sampai ke lapisan dasar kornea yaitu endotel. Jadi bisa perforasi, bisa sampai tembus ke dalam CoA gitu si alkalinya itu ya. Makanya lebih berbahaya karena dia ada proses saponifikasi atau penyabunan ya. Nah, ini lebih kurang tadi kerusakan korneanya tadi apa yang terjadi gitu ya. Kalau ada si benda asing tadi atau zat asing tadi itu akan menyebabkan tadi nekrosis dulu tadi di daerah konjungtiva kita, kemudian di epitel kornea dulu gitu. Nah, biasanya dia akan merusak kan di pinggir kornea kita ada pembuluh darah ya, ada limbal ya, ada limbal stem cell di situ ya. Nah, itu pembuluh darahnya itu bakal dirusak gitu dan bisa jadinya disumbat gitu. Nah, lama-lama itu akan kehilangan tadi stem cell di pinggir limbusnya tadi. Nah, kalau seperti itu harusnya kan tadi kalau ada stem cell konjungtiva ini nggak bisa masuk ke kornea ya, karena kornea itu kan avaskular ya. Nah, nanti lama-lama itu bisa bergerak gitu si terbentuklah tadi neovaskularisasi ke kornea. Nah, kalau terbentuk seperti itu, nanti lama-lama ada defek pada epitelnya. Kemudian kalau udah ada defek muncul jadinya ulkus gitu. Biasanya itu sih kerusakan gara-gara si zat kimia ya. Nah, kalau misalnya datang pasien seperti ini ke kasus, ke UGD atau ke puskesmas, nah kita sebenarnya ada 3 klasifikasinya. Ada Hughes, ada modified Hughes, itu kita kenal dengan Ropel-Hall klasifikasi, dan ada Duas classification. Tapi saya akan menjelaskan satu saja, karena sebenarnya hampir mirip dari ketiga ini, namun kita pakai yang sudah dimodifikasi dari Hughes saja, yaitu Ropel-Hall klasifikasi. Nah, di sini yang tadi saya bilang, jadi kita harus lihat, tadi komponen mata ini konjungtiva, di sini ada limbal stem cell ya, di sini ada kornea ya. Nah, ini yang dilihat kalau klasifikasi dari zat kimia. Dia masuk derajat 1 kalau di sini tidak ada limbal iskemik. Jadi ini nggak putih gini deh, tapi masih ada pembuluh darahnya gitu ya.
atau cuma ada kerusakan epitelialnya aja, ada defek epitel aja ngelupas. Nah, itu prognosis visualnya masih bagus kamu bilang ke pasiennya. Terus kalau yang udah derajat 2 biasanya di sini sepertiga. Jadi bola mata itu kita hitung aja 3/3 ya. Ini sepertiganya, kurang dari sepertiga ada limbal iskemik. Jadi cuma dari sini misalnya dari jam 3 dari jam 1 sampai jam 3 aja gitu. Nah, yang pucatnya gitu ya. Nah, itu masih masuk yang good gitu ya, derajat 2. Tapi kalau derajat 3 biasanya udah buruk sih itu penglihatannya juga ya. Udah ya 50-50 lah. Jadi sepertiga sampai setengah. Jadi dari jam 12 sampai jam 6 nih, seret yang apa? Iskemiknya yang udah putihnya pinggir limbus korneanya. Nah, itu kita atau sudah ada tadi total ininya udah pucat, udah opak gini, kemudian sudah ngelupasnya udah total gitu ya. Nah, itu kita bisa masukin derajat 3. Kalau derajat 4 yang kayak gambar saya ini, jadi dia udah iskemiknya putih. Jadi seluruh dari pinggir korneanya putih, kemudian korneanya udah opak, gambaran irisnya ini udah nggak kelihatan tuh. Harusnya kan kita bisa lihat iris coklat di dalam ya. Nah, limbal iskemiknya lebih dari setengah. Itu berarti udah derajat 4, berarti udah buruk prognosa visualnya ya. Nah, ini contohnya tadi grade 1 tadi yang saya bilang, baru ngelupas aja ininya, tapi pinggir limbusnya lihat tuh. Pembuluh darahnya masih ada ya. Oke, pembuluh darahnya masih ada. Kalau grade 2 tadi nih, pembuluh darah ini udah mulai hilang tuh, tadi ada hitungannya kan kurang dari sepertiga ininya limbal iskemiknya. Kemudian di sini udah ada hazy sedikit ya. Nah, kalau grade 3 tadi udah hazy ininya, pupilnya masih kelihatan tapi udah mulai samar-samar. Kemudian ini limbal iskemiknya udah mulai luas gitu contohnya ya. Kalau derajat 4 nih udah lebih dari setengah limbal iskemiknya. Nih, kelihatan ya putihnya ya. Harusnya kan ada pembuluh darah di pinggir sini ya. Kemudian korneanya sudah opak. Terus kalau ada kasus seperti ini di bagaimanakan gitu ya. Jadi biasanya kalau kasus-kasus seperti ini kita lakukan pembilasan. Kalau di rumah nggak ada apa namanya cairan NaCl atau apa, minta aja pasiennya pakai air keran mengalir. Jadi jangan air yang tergenang, tapi gunakan air keran mengalir atau air mineral lah gitu ya. Mereknya apapun ya silakan saja. Tapi kalau kami gunakan saja air keran yang mengalir ya. Kemudian kalau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit ya bisa pakai itu infuset gitu. Jadi kita alirin aja nanti pakai infuset gitu ya, atau pakai ada yang namanya Morgan irrigating lens ya, Morgan irrigating lens ya. Nah, kapan sebaiknya kalau datang ke kita itu kita ada pH meter, jadi ada kertas lakmus gitu ya, kalau bisa dicek pH-nya masuk yang asam atau basa. Tapi kalau tidak punya, ya coba aja kita pakai larutan salin tadi 1-2 liter ya. Sampai pH-nya kita kira-kira normalin gitu ya. Biasanya minimal 30 menit kita lakukan pembilasan pada mata yang terkena zat kimia ya. Dan kita teteskan dulu anestesi topikal ya, karena kan nggak nyaman biasanya. Tapi kalau di rumah yang nggak ada kan anestesi topikal nggak apa-apa gitu ya. Kenapa kita pakai anestesi topikal? Kan kita mau 30 menitan ngalirin airnya seperti ini ya. Jadi bisa kayak gini, bisa juga pakai ini. Jadi air infusnya dibuka aja, diloskan gitu ya. Kemudian kalau ada pakai itu pembuka mata. Tapi kalau nggak ada, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalian rajinin tadi di balik kelopak matanya yang atas, terus balik kelopak mata yang bawahnya ya. Nah, kalau misalnya tidak ada keterlibatan kornea, kayaknya korneanya aman gitu ya. Tidak ada abrasi korneanya gitu. Boleh kalian kasih antibiotik tetes mata gitu ya, yang paling ringan boleh chloramphenicol atau gentamicin. Tapi kalau ada, karena ada takut kalau nggak ada keterlibatan kornea ya, tapi kalau ada keterlibatan kornea kita gunakan golongan yang fluoroquinolone tetes mata ya. Kemudian berilah artificial tears, jadi air mata buatan ya, itu untuk membuat membasuh juga kalau masih ada tadi sisa cairan yang tertinggal atau sisa zat kimia yang tertinggal ya. Tapi kalau misalnya kalian khawatir ada keterlibatan kornea, ya udah rujuk aja deh ke dokter mata, nggak apa-apa ya. Tapi sebelumnya dilakukan ini dulu ya, irigasi ya. Nah, ini kurang lebih manajemen fase akutnya ya. Kalau ada chemical injury ya,
irigasi dengan cepat ya, kemudian dinilai dengan cepat tadi, kemudian tadi tentukan tadi prognosisnya tadi bisa pakai Ropel Hall, bisa pakai dua classification tadi ya, atau pakai Hughes tadi ya. Kemudian kalau tidak ada keterlibatan karena jamur atau apa, kan ini karena trauma kimia ya, kita boleh pakai topical steroid ya gitu ya. Ini hanya untuk mengontrol inflamasinya aja, tapi harus dipantau. Kalau misalnya dalam 10 hari tidak ada perbaikan, si topical steroidnya harus di stop ya, jadi nggak boleh dilanjutkan ya. Kemudian kita cegah dengan itu infeksi, bagaimana tadi pakai antibiotik topikal ya. Kemudian udah gitu, nah tadi kan ada stromanya tadi breakdown tadi kan ya, gara-gara si zat basa tadi ya, si contohnya basa tadi kan ada kolagen pada stromanya. Nah ini kita biasanya menggunakan tadi saya bilang lubricant, jadi pakai artificial tears boleh sesering mungkin, sama kita kasih vitamin C. Dan dari literatur dikatakan doxycycline juga bisa mencegah stromal breakdown-nya, jadi pemecahan tadi stromanya makin rusak tadi bisa dicegah dengan penggunaan doxycycline dan vitamin C ya. Kemudian kalau misalnya tidak ada perbaikan, misalnya tadi limbal iskemiknya luas, biasanya kami lakukan operasi dengan AMG, ini amnion membrane transplantation atau tenonplasti, atau saya biasanya menggunakan serum gitu. Jadi kita pakai serum autologus juga bisa. Cuma kalau tidak ada perbaikan ya gitu, untuk ini untuk mempromosi dari reepitalisasi pada permukaan korneanya ya. Nah, ini fase akutnya. Kemudian tadi kan yang benar true ocular emergency. Nah, ada lagi yang hitungannya tadi saya bilang kurang dari 24 jam harus udah dikerjakan ya. Jadi very urgent case ya. Nah, ini ada yang penetrating injury tadi karena globe ya. Jadi luka tembus ya, luka karena zat tajam tadi ya, bisa juga ruptur ya. Ini enggak saya tulis semua ya, tapi kurang lebih sama lah ini ya. Kemudian ada infeksi tadi benda asing ya, bisa di kornea ya, atau tadi karena ada trauma mekanik misalnya kelilipan masukan lagi naik motor kelilipan sesuatu dikucek-kucek, mungkin bisa ada abrasi kornea ya, atau tadi trauma tumpul tadi nyebabin HIFEM ya, dan lid laserasi. Nah, ini yang akan saya bahas untuk kasus trauma ya. Ini contohnya ya. Di sini ada benda asing, bisa aja benda asing itu di konjungtiva, makanya harus rajin dibalik ya kelopak matanya yang atas sama bawahnya. Kemudian ini harus segera diambil. Kalau nanti kegesek-gesek bisa kena kornea, nanti kornea jadi abrasi ya. Kemudian ini ada benda asing di kornea, biasanya pada pekerja biasanya ya, bisa gerindra gitu ya, atau lagi ngelas atau motong-motong apa ya. Jadi ini harus diambil juga segera, kurang dari 24 jam sebaiknya ya. Oke, nah kalau yang abrasi tadi contohnya tadi ada benda asing tuh, kegesek-gesek dia di sini. Tuh, lihat nih, jadinya ada defek tuh pada korneanya. Ini sensasinya pasti sakit. Kalau udah kena kornea pasti ada fotofobia, silau gitu ya, ada benda asing, terus berair ini. Kemudian ada injeksinya, biasanya mix injeksi kalau di kornea ya, ada injeksi konjungtiva dan ada injeksi siliaris. Kemudian kadang kelopak matanya bengkak juga gitu ya. Nah, kalau mau ngelihat ada defek atau tidak, pakai fluorescent test yang saya bilang waktu itu pernah mungkin ya. Nah, ini nanti akan terwarnai dia tuh. Yang normal nggak terwarnai kayak gini. Kalau ada defek kayak gini. Pokoknya ingat, kalau ada kayak begini nggak usah ditutup ya, tapi dibuka aja ya, gitu ya. Nggak usah di-patching. Tuh, kayak gini aja nutupnya ya. Kemudian tadi ada laserasi pada kelopak mata ya. Jadi kalau laserasi pada kelopak mata biasanya tadi saya udah bilang bisa benda tajam ataupun benda tumpul ya. Terus kita harus lihat apakah ini kita harus lihat matanya itu karena apa gitu ya. Misalnya tadi kalau kita harus singkirkan apakah ada benda asing ya. Jadi kalau misalnya trauma jatuh kena aspal naik motor kan kita pasti mikirin dong ada batu, ada apapun lah, ada kaca atau apa gitu yang bisa masuk ke dalam mata ya. Jadi harus dibuang, harus di-remove gitu ya. Kemudian baik yang superficial maupun yang dalam benda asingnya. FB ini foreign body ya.
Kemudian kita berikan, jangan lupa kalau udah luka kayak begini, semua kasus luka pasti kita kasih tetanus propilaksis ya, ATS ataupun TT. Nah ini kelihatannya lukanya ya. Nah ini di kelopak mata atas, ingat di pojok atas superior temporal ada kelenjar lakrimal ini ya. Mungkin ini ada herniasi dari kelenjar lakrimal juga keluar ya. Nah, ini lihat di sini pojok sini ada kanalikuli, kemarinnya ada sakus. Nah, ini bisa putus nih kanalikulinya ya. Nah, kita harus perhatikan ini ya, saluran ini juga ya. Makanya tadi saya bilang kelopak mata itu nggak simpel juga ya. Jadi ada kelenjar air mata, ada lakrimalnya, itu yang dilihat ya. Ini juga nih putus ini saluran lakrimalnya. Nah, kalau kasus seperti ini tadi yang saya bilang, dia masuk tadi ada ruptur globnya apa enggak, ini harus dilihat ya. Apakah ini, kalau ini kan bagus nih, cuma ada subconjunctival bleeding aja nih ya, lihat ya, tapi nggak ada luka robek kayaknya gitu ya. Nah, kemudian dilihat tadi sistem lakrimalnya, dilihat tadi kelopak mata atasnya, bisa ngangkat apa enggak, jangan-jangan levatornya kena. Kalau levatornya kena, ya bisa ptosis mata pasiennya. Jadi diingetin kalau operasi juga bisa aja kelopak mata tetap turun gitu ya, karena otot matanya udah terkena gitu ya. Kita lihat juga ada jaringan yang hilang apa enggak nih ya. Tisu loss-nya gimana? Apa lebih dari sepertiga atau enggak ya? Kalau memang kasus-kasus seperti ini, ya udah. Kalau ini rujuk aja nggak apa-apa deh. Karena kan kamu juga nggak bisa ngerjain kelenjar lakrimal yang putus ini. Kelenjar lakrimalnya misalnya yang turun ataupun ini saluran air matanya putus kan nggak bisa dikerjakan di daerah ya. Ini manajemennya tadi yang saya bilang ya. Kita lihat lah tadi lokasinya, kapan butuh dirujuknya ya. Kadang kalau misalnya udah ada sudah ada tadi enophthalmus ya, mungkin ada fraktur tadi ya, itu yang kita lihat ya. Nih, kalau mau jahitnya simpel dulu boleh, kalau khawatir mau dicoba dijahit disatukan, silakan disatukan dulu. Tapi ini kan kelihatan nih, ini punktumnya. Ininya putus deh saluran air matanya ya. Jadi mungkin ini cuma jahit situasional ya. Ini cara jahitnya ya. Jadi dideketin dulu gray line-nya, ini margonya dideketin, kemudian lapisan dalamnya, baru kulitnya ya. Terus ini tadi kalau lakrimalnya kena ya, nih ya. Kalau lakrimalnya kena ya tadi kan saya harus pasang silikon. Tuh ya, silikonnya ditembusin ke sini ya. Oke. Kemudian ada juga tadi konjungtivanya yang kena trauma ya. Tadi kalau yang konjungtiva trauma biasanya subkonjungtival bleeding ya tadi ya. Saya udah jelasin ya di gambar sebelumnya ya. Kemudian dilihat tadi ototnya ada hambatan apa enggak gitu ya. Dan ini kalau kornea ini deh. Ini contohnya kornea. Kornea dia ada luka robek ya. Jadi muncul luka robek. Oke. Kita azan dulu tempat saya bentar ya.
kan kalau kadang datang ke kalian tuh udah nempel ya. Jadi kalian aduh kayaknya ya nyambung deh tuh lukanya. Biasa kan pisahkan pakai 2 cotton bud aja deh. Jadi cotton bud yang satu neken, satunya neken. Nanti akan kelihatan, oh lukanya ini cuman partial thickness atau lukanya full thickness ya gitu ya. Sambil nanti kelihatan, oh iya ini kanali kulinya putus sepertinya gitu ya. Jadi kadang datang ke kalian tuh udah nempel gitu. Jadi kayak gini lah nih ya cotton bud, tapi di kelopak mata dipisahin deh ya. Kalau di dalam mata jangan ya. Nah, dilihat nih. Kalau ini tadi kan kelopak mata ya, konjungtiva kan cuman kayak gini, subconjunctival bleeding ya. Dilihat tadi konjungtivanya apakah ada luka tadi di konjungtiva atau sampai sklera ya. Kalau ini kornea nih kita lihat ya. Kornea ada luka full thickness ini. Kenapa? Karena ada prolaps irisnya ya. Lihat pupilnya sudah tidak bulat tapi lonjong, tertarik ke arah luka ya. Nah, kalau kasus seperti ini kita harus singkirkan juga ada benda asing apa enggak. Tadi saya bilang tanya kena apa, kena besi, kena apa. Nah, kalian kalau nggak bisa ngelihat ini pakai tadi ronsen kepala ya, gitu ya. Ini harus dijahit ya kalau kasus seperti ini ya. Bentar ya. Kok nggak bisa jalan nih. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau tadi kan contoh mekanisme tadi yang trauma kena apa tadi bola ya, gitu ya, tumpul ya. Nah, kalau misalnya yang luka robek nih, lihat ya. Kalau luka robek ini nih ada di kornea nih. Nah, biasanya itu vitreous nih, cairan vitreous ini keluar deh tuh. Ada di depan, ada vitreous prolapse, ada iris prolapse tadi kan. Nah, ini vitreous ini kan bisa di sini ada luka, nanti keisi vitreusnya keluar, darahnya masuk. Terjadilah di sini perdarahan vitreous ya. Kemudian vitreusnya masih ke tarik-tarik ya kan. Nah, vitreous ini kan base dasarnya di mana ada retina. Nah, ini lihat tuh, retinanya bisa keangkat tuh, lepas. Nih. Jadi ablasio retina. Nah, jadi kasus ini timbullah tadi ablasio retina yang akut karena tadi adanya trauma gitu. Bagaimana ceritanya terjadi seperti itu? Ya tadi karena tadi ada luka robek nih di kornea nih atau di sklera nih. Vitreusnya keluar. Nah, vitreus ini kan dasar melekat kuat di retina. Retinanya ketarik, jadinya lepas ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kalau tadi yang baru tadi kan di kornea tuh. Tadi kornea ternyata nggak simple, nggak cuma di kornea aja lukanya. Bisa sampai vitreus, bisa sampai retinanya lepas ya. Kemudian tadi abis kornea, di bawah kornea kan ada bilik mata depan ya. Bilik mata depan tuh kalau terkena si irisnya bisa aja keisi darah atau hifem ya. Jadi kalau hifem biasanya kita lakukan bed rest-nya 30 derajat. Nanti saya jelasin di belakang. Nah, nih ini hifem karena kasti contohnya misalnya dia terisi COA-nya terisi sama darah ya. Oke, ini darah ya. Kalau keisi nanah namanya hipopion ya. Itu pada kasus ulkus kornea atau endophthalmitis. Nah, ini trauma hipemi jadi keisinya darah ya. Bisa cuma sepertiga, setengah ataupun full kayak gini ya. Jadi kenapa bisa terjadi hipem? Tadi adanya disruption dari pembuluh darah di iris. Jadi adanya tadi benturan yang kuat, tadi melukai si pembuluh darah di iris. Iris kan banyak pembuluh darah ya, sama di badan siliar tadi. Nah, itu putus dia. Nah, jadilah terbentuk darahnya keluar, ngalir, terisilah tadi di rongga bilik mata depan. Nah, itu namanya hifem ya. Ini derajatnya. Kalau 0 nggak ada sama sekali pembuluh itunya darahnya. Kalau 1 ini kurang dari sepertiga atau derajat 2 itu sepertiga sampai setengah pupilnya masih kelihatan atau yang sepertiga total kayak gini ketutupan semua sama darah pupilnya ya. Nah, pasien seperti ini kamu kalau masih derajat 1 atau derajat 2, kamu bisa bed rest total. Kemudian suruh boboknya 30 derajat kepalanya ya. Kita kasih untuk
mengistirahatkan tadi pupilnya, sphincter irisnya. Nah, itu kita pakaikan golongan cycloplegic, yaitu bisa pakai atropin ya 3 sampai 4 kali sehari, karena si atropin ini biasanya dia lebih lama long itunya kerjanya ya. Jadi sekitar sampai 1 sampai 2 minggu. Jadi kita pakai yang sulfas atropin. Nah, kemudian tadi untuk mengurangi peradangannya kita pakai prednisolon asetat ya. Jadi golongan steroid yang bisa menembus COA itu prednisolon asetat 3 sampai 4 kali sehari ya. Dan ingat tadi kan saya sudah bilang kalau ada darah pasti akan tersumbat trabecular shock-nya. Rajin periksa tekanan bola mata gitu. Karena tidak ada luka robek boleh pakai digital palpasi, tapi kalau takut ada luka robek tadi pakai yang non kontak tonometri yang pakai angin ngukur tekanan bola matanya. Kalau tinggi ya dikurangi dong tekanan bola matanya pakai obat-obatan glaukoma yang udah kita ajarkan sebelumnya ya. Terus kalau masih ragu takut nanti ada rebleeding ya, boleh konsul ke dokter mata ya. Karena kenapa? Rebleeding itu bisa terjadi 3 sampai 5 hari. Hari kelima maksudnya ya. Dalam 30% kasus itu terjadi rebleeding. Jadi kok udah berhenti pendarahannya pas udah hari kelima datang lagi ke kamu jadinya penuh gitu darahnya. Karena kalau khawatirnya kita kalau nggak segera diobatin, darah ini bisa nempel di endotel, nanti terjadinya hemosiderosin, jadi terwarnai korneanya. Kalau udah terwarnai korneanya, kasihan deh, udah nggak bisa lagi dihilangkan warna tersebut ya. Jadi harus segera tindakan kalau memang penuh kayak gini ya. Kalau penuh kayak begini, kita parasintesa ya. Tindakan operasinya seperti tadi yang ditulis di sini ya. Parasintesa kalau hipemanya itu stay atau tekanan bola matanya tetap tinggi ya. Nggak bisa terkontrol dengan obat-obatan. Oke, ini segmen komplikasinya tadi yang saya bilang ya untuk segmen anterior kalau ada luka bisa ada hifem, kemudian ada robek nih ininya sphincter tear, kemudian ada iridodialysa tuh putus dari akarnya, lihat ya bolong nih irisnya. Kemudian ada ini kebentuk ada kayak katarak traumatika yang udah mulai ya. Kemudian ada katarak, kemudian ada dislokasi lensa. Ini lensanya sepertinya ke depan nih, kelihatan nih di COA. Dan angelization, jadi sudutnya ini lepas ya. Kemudian ada ruptur globe tadi yang saya bilang ya. Jadi keluar semua isi bola mata yang jadi prolaps bulbi ya. Nah ingat, jadi kasus-kasus seperti itu kalau ada yang tadi ruptur, nggak boleh tekanan bola mata nggak boleh diperiksa ya. Karena nanti malah merusak bola mata lebih lanjut ya. Dan ingat, kasihlah ini tetanus profilaksis ya. Terus nggak boleh dibebat tekan, dia harus ada tutup biasa aja, plester biasa aja gitu ya. Jadi jangan ditekan berlapis-lapis kasanya. Ini tadi yang saya bilang nih, ini kan tadi kornea tadi. Kalau ini kena sedikit kornea, kena sklera, lihat ya. Nah ini tadi ada laserasi di sklera. Ini yang keluar sebagian irisnya ini ya, gitu. Di bawah sklera ada koroid juga ya. Nah ini ruptur globe. Jadi kesannya cuma robek kelopak mata aja ini kelihatan nih ya. Tapi ternyata pas dilihat di dalamnya tuh udah keluar, udah nggak ada bentuk ininya ya. Ini udah lukanya udah robek, compang-camping gitu. Jadi emang harus dibuka gitu ya. Jadi biar kelihatan tindakannya mau diapain. Kalau udah seperti ini, biasanya udah nggak bisa pakai obat-obatan lagi. Bisa pengangkatan isi bola mata terakhirnya ya. Ini komplikasi tadi kalau luka penetrasi ya dari benda tajam, bisa tadi jadinya dangkal tuh COA-nya gitu ya. Kemudian sebagian isi bola matanya keluar, uvea-nya ya. Tadi ada vitreous di belakang ini pasti ya. Ada koroid nih ya. Kemudian bisa juga merusak tadi iris tadi yang saya jelasin sama lensa jadi katarak tuh ya. Kemudian pendarahan vitreous tuh ya, harusnya kan nggak ada darah kayak gini ya, harusnya bening. Kemudian bisa tuh kelihatan tuh retinanya kayaknya lepas dalamnya ya, bayangannya. Kemudian kadang jadi endophthalmitis dia kalau nggak diobatin, ada hipopionnya. Nah ini posterior segmennya harus dilihat tadi ada pendarahan vitreous ya. Jadi kalau segmen posterior itu setelah di belakang lensa. Jadi vitreous, ada koroid sama ada retina ya. Ini contohnya ya. Tuh, harusnya kan retina tuh
merah gini ya, tapi jadinya pucat. Ini commotion retina karena dia kebentur tadi. Bisa karena blown trauma ini, trauma tumpul. Kemudian bisa juga ada nih robek nih, choroidal rupture ya, ada perdarahan juga ya. Atau ini ya, apulsi dari base vitreous tadi yang saya bilang. Kemudian retinanya lepas tuh, keangkat ya. Kemudian bisa juga ini udah robek nih retinanya, udah ngambang-ngambang, ngapung-ngapung gitu ya. Atau ini makulanya ada lobang jadinya, makular hole. Harusnya makulanya nggak bolong gini ya. Kemudian jadi pucat kepala sarafnya. Jadi traumatik optik neuropati D ya, itu komplikasi untuk segmen posterior. Kemudian ya ini tadi saya udah jelasin ya kalau yang kimia ya. Saya lanjut aja ya. Ini tadi udah saya jabarin juga ya. Trauma termal ya karena itu ya tadi ya. Radiasi, ini saya lewatin aja. Tadi udah saya jabarin tadi ya. Ada yang absolut hitungan menit, ada yang kurang dari 24 jam ya. Ada juga yang kurang dari 7 hari ya, 3 hari maksud saya tadi ya. Ada yang sampai 2 minggu ditunda ya. Itu itunya ya. Ini range penglihatannya yang hilang tadi ya. Oke. Bisa sampai terus ya. Nih, jadi harus dijelasin ke pasien, ini normalnya 20/20 ya, bisa aja turun gitu ya, jadi 20/25 gitu ya, atau jadinya makin turun 20/200 atau 20/400 ini Snellen chart yang paling gede ini ya. Kemudian bisa jadi kebutaan ya, kebutaan itu kurang dari 3/60 biasanya, atau total blindness itu no light perception ya. Terus kalau pasien-pasien datang trauma itu harus dilakukan rehabilitasi. Jadi kita lihat kelainannya di mana, apakah ada perubahan anatomi gitu ya, atau fungsinya gitu ya. Nah ini semua akan nyebabin gangguan penglihatan gitu. Kemudian kita lakukan ini organnya ya, organnya. Terus kalau untuk orangnya kita latih kalau memang jadi buta ya, jadi kita lakukan kita latih gitu biasanya skill-nya, kemampuannya, jadi dia harus bisa mandiri gitu secara sosial gitu. Kemudian quality of eye-nya biasanya kita apakah itu butuh dilakukan intervensi cukup pakai obat-obatan ataupun operasi biasanya gitu ya. Kemudian kadang kalau sudah buta gitu ya, kita atau low vision tadi ya, kita gunakan alat bantu low vision gitu kayak stetoskop yang bisa ngegedein angka gitu, atau ada loop yang besar gitu ya, atau ada kacamata yang bisa memperbesar untuk dia lihat jauh gitu. Nah itu macam-macam gitu. Pokoknya untuk meningkatkan kualitas dari matanya gitu. Kemudian kalau untuk meningkatin kualitas hidupnya, biasanya ya tadi kita lakukan training. Jadi kalau untuk orang-orang dengan ya udah kecacatan, low vision gitu ya, atau buta, itu kita ada itunya apa namanya? Ada yayasannya deh. Jadi ada yayasan untuk orang-orang dengan tunanetra gitu. Jadi secara sosial dia nggak malu gitu dan dia masih bisa dapat pekerjaan gitu. Jadi ada beberapa yayasan yang bisa membantu seperti itu gitu, dan kita kasih edukasi kalau memang penglihatannya jadi hilang ya. Jadi rehabilitasi ini biasanya untuk kasus-kasus yang sudah berat gitu. Dan untuk pencegahannya, karena kalian nanti sebagai dokter umum itu paling tidak kasih tahulah kepada pekerja ada daerah-daerah yang berbahaya gitu ya. Jadi kalau misalnya kelihatan udah nggak aman, ya kan dia harusnya udah melihat lah ya, udah bisa mendeteksi kelainan atau nggak. Oh ini kayaknya lingkungannya tidak aman. Dia harus bisa mendeteksi gitu. Jadi bisa melakukan deteksi dini gitu ya. Kemudian melaporkan hal tersebut pada atasannya gitu contohnya ya. Kemudian kita kasih tahu informasinya pakai kacamata pelindung gitu ya, atau ada kan yang Google-nya penuh deh, kadang mereka tuh nggak pakai gitu ya. Jadi kalau ada benda asing atau apa dia langsung masuk ke dalam mata gitu ya. Kemudian kalau untuk orang tua biasanya kita pilih tadi mainan-mainan yang aman, kan anak-anak itu tadi banyak ya sering terjadi ya. Kemudian di daerah-daerah sport area itu gunakan mungkin pelindung mata juga gitu ya. Kalau yang di daerah sport area ya. Oke. Ya.
Lebih kurang seperti itu ya, Dek ya, untuk yang trauma mata yang ocular emergency karena trauma mata ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Boleh saya buka diskusi 5-10 menit kali ya. Kan udah sholat ini. Ya. Atau sudah pada paham deh? Jadi dibagi tadi ya klasifikasinya, ada yang true ocular emergency, hitungan menit, ada yang bisa dipending ya, peri-urgent ya, kurang dari 72 jam ya, 24 sampai 72 jam lah ya. Kemudian ada yang tadi bisa ditunda sampai 2 minggu ya. Atau sudah pada paham? Ini sebenarnya mungkin udah dapat teorinya kali ya, tapi kami mengklasifikasikan ini loh kasus yang trauma ocular emergency yang betul-betul harus segera ditanganin, kemudian yang ocular emergency yang non trauma itu apa aja gitu. Gimana deh, ada yang mau ditanyakan ya? Atau sudah pada paham semua? Udah ya? Ya udah deh kalau nggak ada pertanyaan, bener nih. Saya tutup nih. Anissa gimana deh? Ada yang mau ditanyakan Anissa? Apa sudah cukup deh? Cukup dokter. Ya udah cukup ya. Ya udah kita akhirin aja ya Anissa ya. Ya. Nanti materinya saya share di Google Classroom aja ya. Kalian pelajarin lagi. Oke. Baik ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih dokter.